Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman, sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Siapapun kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada seorang yang dikaruniai kelebihan harta, datang bersama istrinya mengadu, dan dia ternyata punya masalahnya tentang anaknya. Ini adalah ujian. Ada seorang suami istri yang memiliki banyak harta, lalu kemudian datang menyampaikan masalah. Masalahnya adalah masalah suami istri yang ingin bercerai. Itu juga masalah. Ada seorang yang menyampaikan, Pak Bambang, sungguh saya itu sedih. Tidak bisa membayar sekolah anak. Secara keluarga kelihatan aman-aman saja, tapi ternyata diuji dengan ekonomi. Itu juga masalah. Ujian, coba. Ikhwatu iman, siapapun kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wan nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Tetapi semua ujian itu ada kabar gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersabar. Bumi kita berputar, silih berganti, senang dan sedih. Ada suka dan duka, itu silih berganti. Tapi yang jelas Allah menguji kita seberapa kuat keimanan kita kepadanya. Dengan kondisi yang banyaknya ujian di hari ini, yang barangkali kita sedang merasakan dengan sakit, dengan keluarga, dengan anak, dengan ekonomi, maka kita tetap harus istiqomah, harus tetap teguh di dalam keimanan. Karena sesungguhnya iman itu pula yang akan menyelamatkan kita. Oleh karenanya, maka ada beberapa cara agar kita tetap dalam keimanan kita. Yang pertama yang kita harus pahami adalah kita harus tetap istiqomah. Dengan banyaknya ujian, banyaknya cobaan, kita tetap harus istiqomah dengan keimanan dan amal-amal kita. Meskipun kadang amal kita terasa kecil menurut kita. Contoh, yang biasa mengeluarkan infak waktu subuh misalnya, ya kan? Meskipun kecil, rutinkan. Yang barangkali hari ini belum bisa menyelesaikan problem-problem kita, tapi itu adalah amalan baik. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Seolah-olah saya sudah melakukan banyak amal kebaikan, nyatanya problem datang terus silih berganti. Lalu kemudian kita putus, tidak melakukan amal itu. Wala tai'asu mir rahillahi illal qaumil kafirin. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Barangkali Allah sedang menguji kembali keimanan kita. Karena kita sudah menyatakan diri kita adalah orang yang beriman. Ikhwatu iman, suatu hari ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan atau wasiat dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapa itu, kepada orang lain selain engkau." Nabi pun menjawab, "Katakanlah
Aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomahlah. Iman, istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus dalam kebaikan. Meskipun orang tidak menilai. Meskipun orang tidak memperhatikan. Meskipun hari ini kita tidak merasakan ada balasan dari Allah. Tapi yakinlah bahwa setiap kebaikan yang memiliki nilai syariat akan Allah sediakan tuh pahala-pahalanya. Ini penting. Orang yang istiqomah itu, yang terus-menerus dalam kebaikan, ada janji Allah. Jadi kalau kita sudah istiqomah, tinggal menuntut janji Allah. Kan Allah yang berjanji kepada kita. Kita tinggal sampaikan, ya Allah, aku sudah ikuti aturanmu. Aku sudah ikuti apa yang kau perintahkan. Tinggal mana kau janjimu kepada aku. Kan begitu. Mengadu kepada Allah, nggak apa-apa. Jangan mengadu kepada manusia. Nanti malah hilang keikhlasan, akhirnya ria. Ya kan? Malah orang berprasangka negatif. Maka di dalam surat Fussilat Allah tegas sampaikan, Innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini jelas Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Di sini menggunakan kata Rabb. Ya. Innalladzina qalu Rabbunallah. Qul a'udzu birabbin nas. Pakai Rabb. Ini mengandung pengertian bahwa kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah satu-satunya yang berhak mengatur kita. Di saat kita sudah mengatakan Muslim, maka hidup kita diatur tuh oleh Allah. Nggak boleh semau kita. Jadi tidak merdeka. Orang Islam itu tidak merdeka. Karena apa? Setiap langkah yang kita lakukan, itu ada aturan syariat yang harus kita jaga. Maka ayat ini mendadaskan orang-orang yang istiqomah di dalam syariat Allah. Kan begitu. Mereka teguh pendirian dalam syariatnya, menjalankan syariatnya. Maka malaikat akan turun kepada orang itu. Lalu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Indah Pak terakhirnya. Jadi kebaikan yang dilakukan terus-menerus, itu namanya istiqomah, mendadakan kita orang yang kuat imannya, maka kata Allah, malaikat turun tuh kepada orang tersebut, lalu mereka mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian bersedih hati, jangan cemas gitu. Wa abshiru bil jannah, maka ada kabar gembira berupa surga. Ya kan? Surga jelas. Ya, janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wah, itu urusan akhirat. Benar. Surga urusan akhirat. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapat balasan bukan hanya akhirat, dunia. Maka Allah katakan kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan baginya jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Itu surga, Pak. Surganya orang punya masalah kan selesai masalah tuh. Bahagia, happy kita. Ya kan? Apapun permasalahannya ada jalan keluar. Apapun keinginannya ada solusi. Itu kenikmatan kita diberikan oleh Allah. Tapi syaratnya istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat 31-nya tegas Allah menyampaikan, "Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah." Kamilah penolong-penolongmu. Coba bayangkan, kalau Allah sudah mendeklarkan bahwa Dia yang akan menolong kita, apalagi yang kita khawatirkan dengan dunia ini? Dunia cuma sementara. Kata Allah, akulah penolong-penolongmu. Dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat dan urusan dunia. Fid dunya wal akhirah. Kita masih tidak yakin. Kita harus yakin loh. Itu janji Allah lah. Gitu.
Kan kalau kita sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan, tinggal doa, ya Allah, mana buktimu nih? Kok belum nyampe nih? Kan begitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Istiqomah saja dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, agar kita tetap selamat nih, kita biasakan istikharah. Ya kan? Apa istikharah? Memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap urusan. Apalagi kita akan memutuskan urusan besar. Ya. Ini untuk yang belum nikah, mau nikah. Ini urusan besar. Kehidupan kita yang akan membawa kita selamat dunia atau dan akhirat. Lakukan istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah. Lakukan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian minta kepada Allah, ya Allah, apakah langkahku ini benar? Lihat secara syariat. Sehingga di dalam menjalankan syariat Islam itu, berupa sunnah Rasul, pernikahan, jangan banyak. Bila perlu tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan. Hanya untuk mengikuti keinginan manusia, menyenangkan kebahagiaan orang. Islam tegas. Toleran, iya. Tetapi untuk urusan yang mengganggu orang lain, kita tidak boleh kemudian ada toleransi. Ini jelas. Mau ngomong, kita berpikir, apakah kalimat saya ini ada membawa sakit nggak? Mau share, kan kita sekarang senangnya share gitu ya, share gitu ya, like and share begitu. Itu juga harus hati-hati. Jangan-jangan berita yang saya share itu fitnah, hibah. Ini adalah pahala jariah, dosa jariah, ini dosa jariah. Yang bisa di-share kemana-mana dan sudah tidak bisa kendali. Maka saya pesan kepada hadirin sekalian, tolong foto istri-istrinya jangan ada di medsos. Istri kita cukup kita nikmati sendiri, tidak bukan untuk orang lain. Ini hati-hati. Kita sebagai suami punya kewajiban. Bahkan di dalam Al-Quran ke-11, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga kita, istri kita yang perempuan-perempuan itu loh. Tolong hati-hati. Jangan suka upload foto di medsos yang menikmati bukan muhrimnya. Ya, itu bisa menjadikan kita celaka. Pertanggungjawaban akhirat. Ini kita harus hati-hati. Kalau yang sudah, segera hapus. Istighfar banyak-banyak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Yang dapat kita lakukan. Karena memang kita memiliki keterbatasan kemampuan. Kekuatan iman juga kita naik turun. Ayyazidu wa yanqus. Naik turun tuh iman itu. Maka tentu kita sebagai makhluk banyak salah dan banyak dosa. Maka biasakan kita melakukan istighfar. Istighfar adalah kalimat yang sederhana tapi dampaknya luar biasa. Ada satu kisah yang barangkali penutup ini. Untuk barangkali memotivasi diri kita banyak melakukan istighfar. Seorang penjual roti, tentu kita sudah pernah ada yang mendengar dan bahkan memanjanya. Yang sudah 30 tahun menjual roti dan seluruh keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu, dia ingin ketemu dengan seorang ulama terkenal pada saat itu. Dia tidak mungkin meninggalkan karena memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi sama Allah, ulama yang diinginkan ketemu dijalankan oleh Allah. Dibuat hatinya kepengin pergi ke Baghdad. Dan dia tidak tahu, kenapa saya kepengin ke sana ya? Qadarullah, karena musafir tinggalnya di masjid. Tapi di masjid pun diusir, Pak. Lalu kemudian pindah ke teras masjid, masih diusir. Disuruh keluar. Kemudian seorang penjual roti itu tahu. Akhirnya dia disuruh nginap, mampir di kedainya yang kecil. Kedai itu warung gitu ya. Pada saat kemudian dia disuruh istirahat. Sang pembuat roti itu senantiasa dalam aktivitasnya beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu. Sang ulama pun kemudian menanyakan kepada penjual roti itu. Sudah berapa lama kamu mengucapkan itu? Sudah hampir 30 tahun. Apa dampaknya? Seluruh keinginanku terkabulkan. Kecuali satu. Saya kepengin ketemu dengan ulama terkenal. Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad yang kebetulan, yang ternyata, yang disuruh nginap di pondok dia, di kedai dia, adalah ulamanya. Yang dia ingin ketemu.
Lalu dia mengucapkan, Masya Allah. Ini cara Allah mempertemukan saya dengan penjual roti. Berkah istighfar. Ternyata istighfar menyelesaikan masalah. Bukan urusan akhirat saja. Urusan dunia pun bisa selesai. Maka di dalam Al-Quran juga ada kalimat, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Begitu. Ada seorang yang mengadu kepada ulama Hasan Basri. Ya, saya desa saya paceklik, banyakin istighfar. Saya belum punya anak, banyakin istighfar. Gitu. Ternyata di dalam Al-Quran ada. Istighfar menyelesaikan masalah kita. Oleh karenanya maka di bulan Ramadan ini, di 10 hari yang terakhir ini, tolong, mari kita sama-sama berlomba-lomba. Fastabiqul khairah, menggapai maghfirah Allah. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, barangkali baca Al-Qurannya kita gelatak-gelatuk gitu ya. Ya sudah, yang bisa apa kita? Bisa istighfar. Cukup mengucapkan astagfirullah. Atau yang besar, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya. Itu boleh. Gitu. Tapi kalau kemudian itu kepanjangan, saya nggak hafal, ya sudah astagfirullah. Kapan diucapkan? Setiap saat. Apalagi di saat kita mau buka puasa dan kita mau sholat subuh dalam waktu sahur. Itu adalah waktu yang paling istimewa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka penting kemudian kita menyadari dan punya ilmu, sekaligus marilah kita semangati diri kita di bulan Ramadan untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Dan istiqomah itu teruskan. Setelah bulan Ramadan lewat, aktivitas kita, yuk kita teruskan sama-sama kebiasaan kita itu untuk menjadikan kita orang-orang yang dikategorikan memiliki ketangguhan, kekuatan iman yang paripurna. Sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.